Sahabat-sahabatku, hari ini kami akan menceritakan kisah seorang anak yang malang dan tidak beruntung. Ketika ia membunuh ibunya saat ibunya sedang berpuasa. Lalu apa yang terjadi pada anaknya? Untuk mengetahuinya, tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku. Seorang wanita bernama Fatima tinggal di kota Baghdad. Dunianya terguncang ketika suaminya meninggal secara tiba-tiba. Tetapi di tengah kegelapan kesedihan itu, Allah memberinya secercah cahaya dengan kelahiran putranya karena Fatima adalah seorang hamiyah saat itu dan begitu tawa putranya bergema. Ia merasa seolah-olah Allah telah memberinya seorang putra sebagai ganti suaminya. Dunia Fatima sekarang terbatas pada putranya saja. Ia mencintainya lebih dari hidupnya. Ia memutuskan bahwa tidak peduli berapa banyak kesulitan yang datang, ia akan membesarkan putranya dengan cara Islami. Setelah kematian suaminya di kota Talimabad, Fatima mulai bekerja keras sebagai buruh. Ia biasa bekerja di rumah orang lain dari pagi hingga sore dan menghabiskan sisa waktunya untuk berdoa tetapi tidak pernah membiarkan kelelahan dan kesulitannya terlihat pada putranya. Ia selalu berusaha agar putranya tumbuh dalam ajaran Islam. Awalnya, semuanya baik-baik saja. Putranya selalu menaati semua perintahnya dan mendengarkan perkataan ibunya dengan saksama. Fatima sangat bahagia saat putranya berpuasa bersamanya, sahur, dan duduk bersamanya saat berbuka puasa. Sejak kecil, ia selalu berdoa, berpuasa, dan membaca Al-Quran. Fatima merasa bangga karena telah mengajarkan putranya untuk berjalan di jalan yang benar. Namun, seiring berjalannya waktu, semuanya mulai berubah. Putranya tumbuh dewasa dan kepolosannya mulai hilang. Ia mulai bergaul dengan teman-teman di luar rumah. Teman-teman itu adalah duri dalam daging ibunya. Fatima dulu berpikir bahwa anak laki-laki itu akan memanjakan putranya. Lambat laun, apa yang ditakutkan Fatima terjadi. Putranya sekarang tidak pernah keluar rumah sepanjang malam. Putranya yang dulu selalu berdoa 5 waktu, sekarang tidak peduli dengan doa. Anak laki-laki yang dulunya selalu berpuasa dan berdoa kini menjadi pecandu narkoba. Ibunya berusaha membuatnya mengerti, tetapi ia berkata, "Ama, lihatlah perbuatanmu sendiri. Mengapa kau mengejarku? Aku baik-baik saja dengan keadaanku saat ini." Hati Fatima hancur. Ia mencoba mengendalikan diri, tetapi cintanya memaksanya untuk menangisi putranya lagi dan lagi. Ia duduk sendirian dan berdoa kepada Allah. "Semoga Allah menunjukkan jalan yang benar kepada anakku. Aku telah kehilangan segalanya." Ketika bulan Ramadan tiba, Fatima berpikir bahwa mungkin bulan suci ini akan memberi kesempatan kepada putranya untuk berubah. Ia berpuasa dan membangunkan putranya untuk sahur, tetapi putranya menolak mentah-mentah. Fatima berkata, "Nak, waktu kecil dulu, kau biasa berpuasa bersamaku. Sekarang, ketika itu sudah menjadi kewajiban bagimu, mengapa kau tidak berpuasa?" Tetapi putranya berkata, "Ama, lakukan saja pekerjaanmu. Aku tidak perlu melakukan semua ini." Tanpa hobi kondisi Fatima semakin memburuk dari hari ke hari. Ketidakpedulian dan kecerobohan putranya telah menghancurkannya dari dalam. Putranya sekarang mulai menghabiskan uang ibunya juga. Ia bekerja keras sepanjang hari. Putranya menghabiskan penghasilannya seolah-olah ia mendapatkannya secara cuma-cuma. Suatu hari tetangganya menasihatinya, "Fatima, mengapa kamu tidak menikahkan anakmu saja? Mungkin dia akan berubah setelah mendapatkan istri. Pernikahan akan membuatnya merasa bertanggung jawab." Hal ini menyentuh hati Fatima. Dia merasa mungkin ini adalah harapan terakhirnya. Dia berpikir, begitu dia menikah, putranya akan mulai berumah tangga. Istrinya akan membuatnya mengerti dan membawanya ke jalan yang benar. Fatima menunggu akhir Ramadan dan selama waktu ini dia mulai mencari gadis yang baik untuk putranya. Ia melangkah dan tak percaya bahwa ia telah mulai berjalan. Saat itu, hatinya berbunga-bunga karena gembira. Seakan seluruh dunianya telah berubah. Ia bersujud di hadapan Allah, menundukkan kepala dan bersyukur kepada Allah karena doanya telah terjawab. Ia telah kembali hidup. Dalam sakitnya ini, ia telah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi ia sangat menyesal dan menyesali sepanjang hidupnya karena ibunya tidak dapat kembali. Sahabat-sahabatku, ibu bukan hanya sekedar kata, tetapi saudara yang paling murni dan terbaik di dunia.
Ibu adalah orang yang selalu berpikir yang terbaik untuk anak-anaknya. Setiap orang di dunia ini bisa saja melakukan kesalahan. Tetapi seorang ibu tidak akan pernah berpikir buruk terhadap anak-anaknya. Apa itu cinta? Apa itu derita seorang ibu? Tanyakan kepada anak-anak yang ibunya telah meninggalkan dunia ini. Jika seorang anak mengalami luka kecil, hati ibulah yang akan lebih dulu sakit. Namun sayang, ketika kita dewasa, kita memberikan derita kepada ibu yang sama. Pernahkah kita berpikir mengapa? Lihatlah kasih sayang seorang ibu di masa kecil. Anak-anak makan terlebih dahulu dan ketika perut mereka kenyang, ibu sendiri yang akan memakan sisa makanannya. Apakah ada orang lain yang bisa melakukan ini? Tidak, hanya ibu. Namun, ketika kita dewasa, kita memarahi mereka, mengabaikan mereka dan terkadang kita meninggalkan orang tua kita sendiri. Sahabat terkasih, ketika seorang ibu menengadahkan tangannya di hadapan Allah, ia hanya meminta untuk anak-anaknya, tidak ada untuk dirinya sendiri. Mustahil untuk memenuhi hak-hak seorang ibu. Bahkan pada saat kematiannya, ia memberikan berkat kepada anak-anaknya. Tetapi ketika ibu yang sama itu bertambah tua, mengapa kita meninggalkannya sendiri? Ini adalah masalah untuk dipikirkan. Ini adalah doa kita kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk melayani orang tua kita dan mereka yang orang tuanya telah meninggalkan dunia ini, menempatkan mereka di tempat yang tinggi di Jannatul Firdaus. Amin. Sebarkan pesan ini. Mungkin satu upaya Anda akan menyentuh hati seseorang dan amal ini akan menyebar. Ia tahu bahwa karena usianya yang sudah tua dan kelelahan, ia butuh waktu untuk bangun. Namun waktu terus berlalu dan tidak ada seorang pun yang memanggilnya untuk berbuka puasa. Ia berpikir bahwa mungkin menantunya sedang memasak dan akan memanggilnya. Ketika waktu berbuka puasa telah berakhir, Fatimah menyadari bahwa ia telah dilupakan. Ia berdiri dalam keadaan lapar, menyebut nama Allah untuk berpuasa. Ada air mata di matanya, tetapi ada niat yang benar untuk Allah di dalam hatinya. Ia menghibur dirinya sendiri bahwa mungkin ini adalah ujiannya. Allah sedang melihat segalanya. Ia menghabiskan sepanjang hari untuk berdoa. Meskipun lemah, ia tidak berbuka puasa. Namun ketika waktu berbuka tiba, ia kembali menunggu anak laki-laki atau menantunya memanggilnya. Aroma makanan tercium dari kamar. Begitu waktu berbuka tiba, ia mendengar bahwa menantu perempuan dan anak laki-lakinya sedang menikmati makanan lezat bersama. Tidak ada seorang pun yang memanggilnya. Fatimah tidak berdaya dan memanggil anaknya. "Nak, tolong datanglah kepadaku dari kamar." Ia keluar tetapi wajahnya jelas mencerminkan kemarahannya. Ia berkata dengan nada kasar, "Ada apa? Apa pekerjaannya?" Fatimah berkata dengan suara rendah, "Nak, aku juga berpuasa. Apakah aku punya sesuatu untuk dimakan?" "Nak," katanya dengan marah, "apakah kami pembantumu? Istriku bekerja sepanjang hari. Ia telah membuat roti khusus untukmu. Jika kamu tidak makan, itu salahmu. Ia memanggilmu tetapi kamu mungkin tidak mendengar." Fatimah menenangkan diri dan untuk menghindari pertengkaran berkata, "Baiklah, tidak apa-apa, nak." Ia kembali ke kamarnya. Menantu perempuannya menarik selimut hingga ke kepalanya dan berpura-pura tidur. Fatimah bangun dengan tenang dan pergi ke dapur. Ada roti basi dan beberapa sisa makanan tergeletak di sana. Ia memanaskannya dan berbuka puasa. Malam itu, Fatimah tidak bisa tidur. Ia mengingat setiap aspek hidupnya. Bagaimana ia membesarkan putranya sendirian. Bagaimana ia biasa memenuhi setiap keinginannya. Hari ini putra yang sama mengabaikan kebutuhannya. Ia merasa bahwa putranya sepenuhnya di bawah kendali menantu perempuannya. Hal serupa terjadi keesokan harinya. Suatu malam musim panas yang panjang. Fatimah berbaring di tempat tidur di sudut ruangan. Matanya berulang kali melihat ke arah pintu dengan harapan mungkin putra atau menantunya akan memanggilnya untuk sahur. Namun, hal seperti itu tidak terjadi. Setelah beberapa saat, ia bangkit dengan susah payah dengan langkahnya yang sempoyongan dan mulai berjalan keluar. Ia berpikir mungkin menantunya akan menyiapkan makanan untuknya. Tetapi ketika ia pergi ke dapur dan melihat, ada peralatan makan yang kosong dan kekosongan di mana-mana. Tidak ada sepotong roti atau air pun. Hatinya hancur. Fatimah, yang menderita kelaparan dan kelemahan, minum seteguk air dan kemudian kembali ke kamarnya.
Ia berbaring di tempat tidurnya dan mulai berdoa kepada Allah. Tetapi kelemahan menyelimutinya sedemikian rupa sehingga ia terus tidak sadarkan diri. Ia terus terbaring tidak sadarkan diri seperti itu. Sudah waktunya untuk wafat tetapi ia tidak bisa tidur. Tidak ada yang datang menjenguknya pada hari ketiga ketika dia terbangun dari ketidaksadaran itu sudah waktunya untuk sahur tapi kali ini Fatima sudah berpikir bahwa tidak ada yang akan memanggilnya. Dia mencoba memasak sesuatu untuk dirinya sendiri. Dia bangkit dan pergi ke dapur tetapi hatinya semakin hancur ketika dia melihat bahwa tidak ada tepung yang tersisa di rumah. Dia mengangkat tangannya yang lemah dan berdoa agar ya Allah berikan aku kesabaran untuk menanggung kondisi ini. Dia tetap lapar dan haus di kamarnya sepanjang hari. Putranya yang telah kembali ke rumah di pagi hari tidak datang untuk menjenguk ibunya di malam hari ketika puasa berbuka. Menantu perempuan dan putranya makan iftar tetapi tidak ada yang pergi ke kamar Fatima bahkan dengan seteguk air. Pada hari keempat menantu perempuan datang. Dia memberitahu putranya, Amajan tidak keluar dari kamarnya selama 3 hari. Tolong periksa apakah kesehatannya tidak buruk. Putranya merasa senang mendengar bahwa istrinya merawat ibunya. Dia pergi ke kamar ibunya dengan gembira. Ama, bangun dan makanlah sesuatu. Lihat, istriku telah mengirimku kepadamu, katanya. Tetapi ketika dia mencoba memindahkan ibunya, tidak ada gerakan di tubuh Fatima. Napasnya telah berhenti. Putranya memanggil, Ama, Ama, tetapi hanya ada keheningan di ruangan itu. Dia memanggil istrinya dengan panik. Ada kepanikan di wajah mereka berdua. Tetapi menantu perempuannya memiliki kedamaian yang aneh di hatinya. Dia berpikir dalam hati, baguslah sekarang aku terbebas dari wanita tua ini, yang biasa memberi nasihat sepanjang waktu. Tetapi menantu perempuannya menggambar garis-garis kekhawatiran palsu di wajahnya dan berpura-pura meneteskan air mata berkata, Amajan, kamu meninggalkan kami begitu diam. Dia menyadari bahwa putranya benar-benar hancur. Ia begitu ceroboh dan acuh tak acuh terhadap ibunya. Hatinya sakit. Ia terbebani dengan beban dosa-dosanya sepeninggal Fatima. Rumah itu dipenuhi duka sang anak yang tak pernah memperhatikan ibunya. Kini mulai hidup dalam kenangannya. Ia mulai mengingat setiap momen saat ibunya melayaninya dengan tetap lapar dan haus saat ia jatuh sakit. Ibunya mengorbankan tidurnya di malam hari dan kini ibu yang sama meninggalkan dunia ini dalam keadaan lapar dan haus karena kelalaiannya. Ia tak mendapatkan kedamaian bahkan saat tidur di malam hari wajah ibunya selalu muncul di depan matanya. Ia akan berpindah sisi di tempat tidur dan berkata pada dirinya sendiri, betapa salahnya aku terhadap ibuku jika saja aku merawatnya. Ia pasti masih hidup hari ini. Beberapa hari setelah ibunya meninggal, istrinya berkata suatu hari, lihatlah. Kau sangat khawatir tapi sekarang kita harus terus maju. Ibumu telah pergi kepada Allah. Doakanlah ia, lakukanlah dan berusahalah untuk membuat hidupmu lebih baik. Mendengar hal itu, sang anak pun sedikit bertekad. Ia bertekad dalam hatinya bahwa ia setidaknya akan memaafkan kesalahannya. Ia bertaubat kepada Allah. Ia mulai berdoa siang dan malam dan mulai berdoa memohon ampunan ibunya. Beberapa hari berlalu seperti ini tetapi hidup memberikan ujian lain di depannya. Suatu pagi saat fajar, istrinya membangunkannya. Lihat, sudah waktunya fajar. Aku telah membuat roti untukmu. Tetapi ketika ia mencoba untuk bangun, kakinya tiba-tiba goyah dan ia jatuh ke tanah. Aku merasa tidak ada kekuatan di kakiku. Ia berkata kepada istrinya dengan panik. Istrinya segera memanggil dokter. Setelah memeriksanya, dokter memberikan berita dingin. Sangat menyedihkan bahwa tidak ada kehidupan di kakinya lagi. Dia tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Mendengar ini, putranya jatuh dari langit. Itu tidak kurang dari kiamat baginya. Sambil menangis, dia berkata kepada istrinya, ini semua adalah hasil dosa-dosaku. Aku menyakiti hati ibuku. Biarkan dia mati karena kelaparan dan kehausan. Allah tidak akan mengampuniku. Istrinya menghiburnya tetapi benih kekhawatiran telah tumbuh di hatinya juga. Dia melayani suaminya selama beberapa hari berikutnya tetapi perlahan kekhawatirannya mulai meningkat. Suatu hari dia berkata dengan kata-kata yang jelas, lihat, aku masih muda dan bisa menikahi siapa saja. Aku lelah melayani Anda. Aku ingin melihat masa depanku. Aku tidak bisa menghabiskan hidupku dengan orang yang sakit dan tak berdaya seperti itu. Berikan aku cerai. Mendengar ini, masalah lain menimpa putranya. Dia menceraikan istrinya karena tidak berdaya. Sekarang dia ditinggal sendirian di rumah. Dia tidak punya ibu. Ia tidak mendapat dukungan dari ibunya maupun istrinya.
Ia hanya berbaring sendirian di tempat tidur dan mengutuki nasibnya. Kini dalam hidupnya, tidak ada seorang pun yang melayaninya maupun dukungannya. Ia selalu mengingat ibunya dan memohon ampunan dari Allah. Siang dan malam, sambil menangis, ia hanya mengucapkan ini. Ya Allah, ampuni aku telah menyakiti perasaan ibuku. Gara-gara aku, ia meninggal karena lapar dan haus. Aku seorang pembunuh. Kondisinya makin memburuk dari hari ke hari. Suatu hari, ia mendapat kesempatan untuk mendengarkan perkataan seorang ulama yang mengatakan bahwa Allah mengampuni orang-orang yang bertaubat. Tetapi orang-orang yang berbuat jahat kepada orang tua akan dihukum di dunia dan akhirat. Perkataan ini mengguncang jiwanya. Berbaring di tempat tidur, ia terus memohon ampun kepada Allah. Tetapi kini baik ibu maupun istrinya tidak dapat kembali ke dalam hidupnya. Kesalahan-kesalahannya membawanya ke tempat di mana ia tidak mungkin untuk kembali. Ada keheningan malam dan kegelapan yang pekat. Ia duduk sendirian di kamar. Tidak ada jejak tidur di matanya. Sambil menopang tubuhnya yang lemah tak berdaya, ia bersandar di dinding. Rasa sakit itu tidak hanya terasa di tubuhnya, tetapi juga di hatinya. Kondisinya sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun yang melihatnya. Tidak ada seorang pun yang melayaninya. Kesepian menyelimuti sekelilingnya dan ia tidak punya apa-apa lagi selain kesepian. Kadang-kadang ia menangis keras dalam kesendiriannya, tetapi tidak ada seorang pun yang mendengar jeritannya. Rasa sakit itu begitu dalam sehingga ia mendambakan kehadiran seseorang yang dekat dengannya. Ada saat ketika ia memiliki segalanya, seorang ibu yang rela berkorban demi pelayanannya. Namun, kini ia telah tiada dan beban kesedihan ini semakin membebani jiwanya yang lemah. Suatu malam, ketika ia berjuang melawan rasa sakitnya, ia tertidur. Dalam tidurnya yang lelap, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya. Wajah ibunya sama, cinta yang sama, kasih sayang yang sama di matanya. Ibu itu, ia dapat mendengar suara ibunya yang berkata kepadanya, "Nak, Allah telah menghukummu atas apa yang telah kau lakukan. Tetapi aku adalah ibumu." Jiwaku gelisah. Kata-kata ibu itu menghantam hatinya seperti palu. Ibunya yang telah disiksa dengan ketidakpedulian dan perlakuan buruknya kini menghiburnya dalam mimpi. Ibunya berkata, "Allah telah memberiku istana yang sangat indah di surga. Aku di sini dengan nyaman, tetapi jiwaku tidak tenang. Aku tidak bisa melihatmu dalam kondisi seperti ini. Aku akan berdoa kepada Allah agar Dia mengasihanimu, menyembuhkan penyakitmu, dan membuatmu mampu berjalan." Begitu ibunya selesai berbicara, matanya terbuka dari mimpinya. Dia menangis. Air matanya mengalir di wajahnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Ini adalah ibu yang sama yang telah kusiksa dan kubunuh. Aku bahkan tidak memberinya seteguk air pun. Aku membuatnya tetap lapar dan sekarang ibu yang sama berdoa kepada Allah untuk kesembuhanku." Mimpi tentang ibu itu telah mengguncangnya jauh di dalam. Setiap kata, setiap suara bergema di dalam jiwanya. Doa ibunya membangkitkan harapan baru dalam dirinya. Sekarang ada kegaduhan dalam jiwanya seolah-olah rahmat Allah akan datang kepadanya. Asyra terakhir Ramadan sedang berlangsung. Saat itu adalah malam ke-27. Itulah hari-hari ketika suasana ibadah terasa di seluruh dunia. Ketika setiap hati ingin mendekatkan diri kepada Allah. Pada hari itu, ia merasakan seolah-olah ada gerakan di kakinya. Ia memejamkan mata dan menyebut nama Allah. Ia merasa seolah-olah kelemahannya mendapatkan kekuatan dari rahmat Allah. Ia perlahan bangkit dan untuk pertama kalinya ia merasakan seolah-olah ada kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya. Ia melangkah dan tak percaya bahwa ia telah mulai berjalan. Saat itu, hatinya berbunga-bunga karena gembira. Seakan seluruh dunianya telah berubah. Ia bersujud di hadapan Allah, menundukkan kepala dan bersyukur kepada Allah karena doanya telah terjawab. Ia telah kembali hidup. Dalam sakitnya ini, ia telah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi ia sangat menyesal dan menyesali sepanjang hidupnya karena ibunya tidak dapat kembali. Sahabat-sahabatku, ibu bukan hanya sekedar kata, tetapi saudara yang paling murni dan terbaik di dunia. Ibu adalah orang yang selalu berpikir yang terbaik untuk anak-anaknya. Setiap orang di dunia ini bisa saja melakukan kesalahan, tetapi seorang ibu tidak akan pernah berpikir buruk terhadap anak-anaknya. Apa itu cinta?
Apa itu derita seorang ibu? Tanyakan kepada anak-anak yang ibunya telah meninggalkan dunia ini. Jika seorang anak mengalami luka kecil, hati ibulah yang akan lebih dulu sakit. Namun sayang, ketika kita dewasa, kita memberikan derita kepada ibu yang sama. Pernahkah kita berpikir mengapa? Lihatlah kasih sayang seorang ibu di masa kecil. Anak-anak makan terlebih dahulu dan ketika perut mereka kenyang, ibu sendiri yang akan memakan sisa makanannya. Apakah ada orang lain yang bisa melakukan ini? Tidak, hanya ibu. Namun, ketika kita dewasa, kita memarahi mereka, mengabaikan mereka dan terkadang kita meninggalkan orang tua kita sendiri. Sahabat terkasih, ketika seorang ibu menengadahkan tangannya di hadapan Allah, ia hanya meminta untuk anak-anaknya, tidak ada untuk dirinya sendiri. Mustahil untuk memenuhi hak-hak seorang ibu. Bahkan pada saat kematiannya, ia memberikan berkat kepada anak-anaknya. Tetapi ketika ibu yang sama itu bertambah tua, mengapa kita meninggalkannya sendiri? Ini adalah masalah untuk dipikirkan. Ini adalah doa kita kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk melayani orang tua kita dan mereka yang orang tuanya telah meninggalkan dunia ini, menempatkan mereka di tempat yang tinggi di Jannatul Firdaus. Amin. Sebarkan pesan ini. Mungkin satu upaya Anda akan menyentuh hati seseorang dan amal ini akan menyebar. Dia memberitahu putranya, Amajan tidak keluar dari kamarnya selama 3 hari. Tolong periksa apakah kesehatannya tidak buruk. Putranya merasa senang mendengar bahwa istrinya merawat ibunya. Dia pergi ke kamar ibunya dengan gembira. Ama, bangun dan makanlah sesuatu. Lihat, istriku telah mengirimku kepadamu, katanya. Tetapi ketika dia mencoba memindahkan ibunya, tidak ada gerakan di tubuh Fatimah. Napasnya telah berhenti. Putranya memanggil, Ama, Ama, tetapi hanya ada keheningan di ruangan itu. Dia memanggil istrinya dengan panik. Ada kepanikan di wajah mereka berdua. Tetapi menantu perempuannya memiliki kedamaian yang aneh di hatinya. Dia berpikir dalam hati, baguslah sekarang aku terbebas dari wanita tua ini, yang biasa memberi nasihat sepanjang waktu. Tetapi menantu perempuannya menggambar garis-garis kekhawatiran palsu di wajahnya dan berpura-pura meneteskan air mata berkata, Amajan, kamu meninggalkan kami begitu diam. Dia menyadari bahwa putranya benar-benar hancur. Ia begitu ceroboh dan acuh tak acuh terhadap ibunya, hatinya sakit, ia terbebani dengan beban dosa-dosanya sepeninggal Fatimah. Rumah itu dipenuhi duka sang anak yang tak pernah memperhatikan ibunya. Kini mulai hidup dalam kenangannya, ia mulai mengingat setiap momen saat ibunya melayaninya dengan tetap lapar. ये हैं हमारे अली भीतर भैया। ये भैया को देखो, उर्फन्ना शेट्टी। इसके बारे कमेंट्स पास करो, क्या कमेंट्स आप देना चाहेंगे? हैं अली भैया, क्या कहते हो? ये अली का लैपटॉप है और ये देख रहा है अली मुच्छू। अली मुच्छू हाल ले विनोगर है, विनोगर। ये जो बैठा हुआ है ना अली, बेशक अनपढ़ है, मीठा छाप है, लेकिन इस वक्त जैसे ये बहुत बड़ा ब्लॉगर बैठा हुआ है। ब्लॉगर भी है, ब्लॉगर भी है, और ये यूट्यूब पे हैक कर सकता है, और इसे अली हैकर के नाम से जानते हैं। बस भेड़ भी उनके का हमारा कैमरा साड़ मांगे सवाल करे। ये साथ में डॉक्टर भी है, लोगों को दवाइयाँ भी लेकिन जानवरों का इसके, हाँ इसका हॉस्पिटल है, मिनी हॉस्पिटल, उसमें कुत्ता, बिल्ली, गद्दा, इनका इलाज किया जाता है। इसके जैसा जो गद्दों में डॉक्टर होते हैं ना, वो खुद भी स्पेशलिस्ट गद्दा होता है। ये अफ्रीकन गद्दा है, अफ्रीकन, पाकिस्तानी नहीं है। इन जैसों मैं इलाज करता हूँ कुत्ते बिलों का, जैसे कुत्ते शेरों का नहीं कर सकते ना, इसका मसला है। हम इसके पास इसलिए नहीं जाते, इसका जो हॉस्पिटल है वो इन कुत्तों जैसों वाला इलाज है। करते हैं हम। इसका हॉस्पिटल है कुत्तों वाला, और इन शेरों जैसे का जानवरों का अस्पताल इलाज शेरों करते के हैं। हॉस्पिटल में होता है। इनको जो बीमारी भी हमारे पास नहीं हो, इन जैसे बंदा हो। इंसान के साल में जानवर है। पर सबसे बड़ा जानवर तो तू खुद है।
यार वो तो इलाज के लिए बने पड़े हैं ना जानवर है, इनके इलाज कर करके हम जानवर बन गए बैठ गए। ये पहले तो भगवान था ना, हाँ पिछले जन्म में भगवान था ये। हम आपकी नजरों में क्या है? हैं? नहीं ये हमें कहते हैं कि आप जाहिल हो, है ना? या है ना? ऐसा को दे तू जाहिल है, मैं कि बेशक ऐसा जाहिल है, तो अबू जाहिल है। ये भी सही है। ऐसा जाहिल है ना, तू अबू जाहिल है। जाहिलों का बाप। मैं क्या आ गया रिजल्ट है ना, यहाँ का बता दे मैं क्या लाला। इतने जल्दी कहाँ रिजल्ट आएगा? 6 बजे। 6 से लेट हो सकता, पहले नहीं आ सकता। ये उनकी पॉलिसीज है, पॉलिसीज। गर्मियों को लेट होएगा या जल्दी आएगा जुबैर? गर्मियों को ये 6 बजे की, लेकिन गर्मियों के 6 तो असर होती है। हाँ भाई ना 6 साढ़े 6 बजे असर की नमाज पढ़ेंगे। दिन कितनी देर से गुजरेगा? रोजे बड़े मुश्किल से जाएंगे। पूरे रोजों को महीने इतना लंबा लगे जैसे कि 3 महीने बना टेंशन की ना ना, थोड़ी रखने को अल्लाह का बंदा है। नहीं ये चीज रोजा रखने पर परेशान तो होती है रखने हुए। नहीं। हाँ, अब ये महीना ना ऐसे चला गया एक, जैसे कि कितना जल्दी चला गया, वो ऐसा रखते हुए तो 3 महीने बाद आया वो अल्लाह बरकत की वजह से लंबा कर देते कि रमजान में यार कोई नेकियां करता रहे, और ये गुनाह वाले गुमराही वाले दिन कितने जल्दी गुजर जाते। हाँ अल्लाह भी चाहता है कि मेरा बंदा गुनाह ना करे। वो तो हम बस वैसा बात नहीं करता। कम अक्ल हैं, कम ज़र्फ हैं, हमें समझ नहीं आती इस बात। ये भी गुनाह के रास्ते पे चल तबलीग सुनाए तबलीग। अल्लाह अगर मैं ताजत पढ़ गया समसा सारा सारी करके सारा सा सारी रात इबादत करे, सर मुसल्ले पे खड़ा रहा सा ना। ये तो महीना एक करे ना तो अभी दल कर जनाजा ही पढ़ गया उसको। जी ते तेरे पूछर कैसो तीसरी ईद मैंने एक बंदे के चावल खाए थे खोल के। अल्लाह की कसम हमने पड़ोसियों ते लोगों ने कहा था दस तेरे को ये ईद को घर आखी भाई मैंने संगिया में मीठा पसंद है, पूरा ही मीठे चावल पके। हाँ खा गया पुलाव पका के साथ पुलाव। नहीं मैंने 4 साल हो गए रोजे रखता हुआ। आखी भाई वसीयत की थी भाई मेरी संगत साथ आसी बड़े रोशन मेरे होते उन्होंने खवाया मीठा। हाँ मीठे मीठे चावल लो ना बस मीठे पानी असो तो तेरे वास्ते दुआ करे जो अल्लाह तेरे रोज मारे, रोज जिंदा दी तेरे रोज मारे। जी हाँ ऐसी बात है कि ना भैया? क्या वो मीटर लेते हैं नहीं आप लोग? हैं मीटर मीटर पूरी लगाइए। क्या वो हम लोग घर के बिल्कुल सामने जो मार्केट बनाई है फजूल नहीं बनाई है ना, इधर औरतें आएंगी मुझे तो नहीं लगता यहाँ आगे इतने गंदे होटल हैं और नहीं इधर नहीं चलती फजूल बना के पशमान है वो, है ना। इससे तो घर बना लियो तो 2-3 और किराए पे लगा दो है ना। आधी मार्केट से बिके 30 लेकिन एक फायदा होगा इधर, इधर बहुत बड़ा फायदा पता है क्या होगा? लोग दुकानें ले किराए पे ही अपने जाती उधर गोदाम बना उधर गुमल कमर्शियल और खैबर मार्केट वाले नहीं है। हाँ। इधर गोदाम बनाए सेफ जगह है, इधर चोरी नहीं है, चोरी बिल्कुल सेफ जगह। और ये गोदाम के काबिल है, बाकी ये कितने दुकान है उसमें कोई ऐसा आपको पता है अंदाजा? 1100-150 से ऊपर है।